Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanada Salsabila, NIM 311966108. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang kegiatan dasar wirausaha. Wirausaha merupakan suatu proses untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan cara memproduksi, menjual, atau menyewakan suatu produk barang atau jasa. Kegiatan wirausaha akan menunjang ekonomi keluarga atau pemerintah, baik di bidang industri dan perdagangan. Pertumbuhan industri yang diikuti kemajuan perdagangan akan melahirkan kesempatan lapangan kerja baru. Nah, lapangan kerja baru ini akan menampung tenaga kerja baru yang pada hakikatnya dapat mengurangi pengangguran, mengatasi ketegangan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memajukan ekonomi bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat menentukan pula keberhasilan pembangunan nasional. Kegiatan wirausaha juga merupakan suatu kegiatan yang dimana mampu menciptakan suatu barang jasa baru, proses produksi baru, organisasi atau manajemen baru, bahan baku baru, dan pasar baru. Hasil-hasil dari kegiatan wirausaha tersebut dapat menciptakan nilai atau kemampuan memperoleh laba bagi suatu perusahaan. Nah, kemampuan memperoleh laba ini dapat menciptakan suatu nilai dikarenakan seorang wirausaha itu memiliki sifat-sifat kreatif dan inovatif. Kemudian dengan memiliki sifat kreatif dan inovatif tersebut, seorang wirausaha sebelum memulai usahanya itu terlebih dahulu harus mendesain ide-idenya. Selanjutnya ia dapat menjual ide tersebut serta mendiskusikannya dengan orang-orang yang ia percaya untuk mengambil keputusan yang tepat sebagai landasan kokoh pelaksanaan dan keyakinan akan keberhasilan wirausahanya itu. Kemudian selanjutnya profesi dan seni menjual. Menjual ialah masalah perorangan yang sifatnya kreatif. Pekerjaan menjual merupakan keahlian yang tidak mungkin diganti dengan mesin. Seorang penjual profesional harus memiliki dedikasi tinggi untuk melayani kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh pembeli. Seorang penjual harus memberi advice kepada pembeli apa yang harus dibeli, bagaimana cara menggunakan barang, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai penjual itu harus menjelaskan secara detail barang atau jasa yang kita jual agar pembeli itu tidak kebingungan atau ragu dengan apa yang akan dibeli. Selain itu juga kita sebagai penjual juga harus siap menjawab pertanyaan dari konsumen apabila konsumen menanyakan sesuatu tentang barang atau jasa yang akan dibeli. Selanjutnya membahas tentang jenis-jenis penjualan. Jenis-jenis penjualan di sini ada 5 jenis. Yang pertama jenis penjualan trade selling. Trade selling ini adalah jenis kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh trader atau pedagang kepada pembeli grosirnya untuk atau pedagang lain yang akan menjual kembali produk tersebut. Contoh dari jenis penjualan trade selling ini salah satunya adalah penjualan melalui penyalur dan bukan pada pembeli akhir. Dapat dijumpai pada pasar-pasar tradisional. Kemudian jenis penjualan yang kedua adalah missionary selling. Missionary selling ini adalah usaha penjualan yang dilakukan si penjual untuk meningkatkan volume penjualannya. Volume penjualan ini adalah jumlah produk yang berhasil dijual oleh pedagang kepada pembeli. Nah, cara meningkatkan volume penjualan ini dengan pedagang mempunyai saluran pemasaran tersendiri yang akan mendistribusikan produk miliknya kepada konsumen.
Missionary selling ini umumnya dapat ditemukan pada penjualan obat-obatan di mana tenaga penjual yang dikenal itu sebagai detailer produk, mendiskusikan produknya itu dengan dokter atau influencer yang kemudian menulis resep untuk pasien mereka atau konsumen akhir. Kemudian jenis penjualan yang ketiga adalah technical selling. Jenis penjualan ini mencoba untuk melakukan pendekatan persuasif kepada konsumennya. Pedagang berusaha memberikan penjelasan atau tips-tips kepada pelanggan atau konsumen terkait dengan produk yang dijualnya. Pedagang ini memiliki pekerjaan dalam menganalisa kendala-kendala yang dihadapi konsumen, kemudian menjelaskan tentang produk yang dijual akan mampu menjadi problem solver yang dari kendala tersebut. Contoh dari technical selling ini misalnya terjadi pada penjualan produk perawatan kulit atau skincare. Nah, sebelum menggunakan skincare itu, konsumen diharuskan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang kemudian nanti disarankan untuk menggunakan produk yang ini, yang itu. Kan banyak permasalahan kulit wanita seperti jerawat atau wajah kusam. Nah, itu terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dokter, kemudian nanti dokternya menyarankan harus memakai produk ini, produk itu. Jadi terjalin komunikasi yang baik antar konsumen dan penjual. Selanjutnya, jenis penjualan yang keempat adalah new business selling. Penjualan ini lebih ke berusaha membuka transaksi baru dengan cara mengubah calon konsumen menjadi konsumen. Nah, jenis penjualan ini umumnya dapat kita temukan pada penjualan asuransi. Kemudian jenis penjualan yang kelima adalah responsive selling. Responsive selling yaitu di mana setiap tenaga kerja penjual dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli melalui road driving and retailing. Jenis penjualan ini tidak akan menciptakan penjualan yang besar, namun akan terjalinnya hubungan pelanggan yang baik yang akan menguntungkan atau pembelian ulang. Dalam tipe ini biasanya dilakukan oleh sales people yang dimana penjualan itu biasanya dilakukan sedikit demi sedikit, namun terus menerus. Kalau sudah habis, pasti konsumen itu akan menghubungi kembali sales tersebut dan akan membeli barang yang akan kita pasarkan atau yang kita jual. Jadi pada jenis penjualan ini tidak akan terjadi penjualan yang banyak namun konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nida Ulhasanah dengan NIM 311961125. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tata tentang materi tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha dalam menjalankan kegiatan penjualan. Untuk yang tahap pertama yaitu tahap perhatian. Pada tahap ini seorang wirausaha harus berusaha agar calon konsumen atau calon pembeli memperhatikan tentang penawaran yang dilakukannya. Untuk yang tahap kedua yaitu tahap minat. Pada tahap ini seorang wirausaha juga harus berusaha untuk mengubah perhatian calon konsumen menjadi minat dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan atau juga bisa dengan cara kita mendengarkan atau memahami tentang apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Untuk yang tahap ketiga yaitu tahap keinginan. Pada tahap ini seorang wirausaha harus meyakinkan calon konsumen dengan cara menjelaskan keuntungan yang akan didapatkan setelah mereka membeli produk yang ditawarkan. Untuk yang tahap keempat yaitu tahap tindakan atau action. Pada tahap tindakan ini, seorang wirausaha harus dapat mewujudkan apa yang diharapkan dan apa yang dibutuhkan oleh calon konsumennya. Untuk yang tahap terakhir yaitu tahap kepuasan. Pada tahap ini, seorang wirausaha juga harus
memastikan bahwa kualitas dari produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh calon konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu pelayanan prima yang didasarkan pada konsep A3, yaitu konsep yang pertama yaitu konsep attitude atau konsep sikap. Pada konsep ini seorang calon konsumen selalu mempertimbangkan atau selalu mengharapkan dari penjualnya yaitu sikap yang baik. Mungkin bisa jadi dari cara menyampaikan informasi atau juga dari cara berpakaian yang sopan. Untuk yang konsep kedua yaitu konsep attention atau perhatian. Pada saat calon konsumen menunjukkan sikap minat terhadap produk yang ditawarkan, seorang wirausaha harus memperhatikan dengan cara menjelaskan informasi secara baik dan benar mengenai info deskripsi produk yang ditawarkan. Untuk yang konsep yang ketiga yaitu konsep action atau tindakan. Setelah konsumen merasa minat terhadap produk yang ditawarkan, seorang wirausaha harus segera melakukan tindakan untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang cara-cara menemui dan mempengaruhi calon pembeli. Untuk yang cara pertama yaitu datang sendiri dan memperkenalkan diri. Untuk yang cara seperti ini kita langsung tatap muka dengan calon pembeli kita sehingga kita bisa menawarkan secara langsung apa yang menjadi produk kita. Untuk yang kedua yaitu dengan perantara orang lain. Cara yang kedua ini apabila kita belum mengenal dengan calon konsumen kita bisa meminta pertolongan kepada teman atau kepada saudara yang sekiranya mengenali calon konsumen kita. Untuk yang ketiga itu dengan perantara telepon. Untuk yang cara ketiga ini kita tidak melakukan penawaran secara langsung tetapi melalui via telepon atau bisa disebut juga dengan telemarketing. Untuk yang keempat, melalui organisasi atau perkumpulan. Pada cara yang keempat ini, kita masuk ke dalam suatu organisasi dan menawarkan produk kita dalam organisasi tersebut. Yang keempat, yaitu dengan cara kita memasuki suatu organisasi atau perkumpulan. Jadi, kita menawarkan produk kita secara langsung kepada sekelompok orang dalam suatu organisasi. Misalnya, di suatu perkumpulan ibu-ibu PKK atau juga ibu-ibu arisan, dan juga di organisasi lainnya. Untuk yang materi selanjutnya itu tipe seorang pembeli atau konsumen. Yang pertama yaitu konsumen apatis. Tipe konsumen seperti ini yaitu tipe konsumen yang tidak pernah membeli atau juga tidak pernah peduli dengan apa yang kita tawarkan. Untuk tipe konsumen yang kedua itu konsumen yang aktualisasi diri. Untuk tipe yang seperti ini, konsumen selalu mempertimbangkan tentang apa yang dibutuhkan dan manfaat dan juga harga dalam suatu produk. Untuk yang tipe ketiga yaitu tipe konsumen analitis. Tipe ini cenderung sangat detail terutama masalah harga, deskripsi pada produk atau juga kualitas di produk tersebut. Untuk yang tipe keempat yaitu tipe konsumen penghubung. Tipe konsumen seperti ini yaitu cenderung yang tidak terlalu antusias terhadap apa yang kita jelaskan. Jadi kita harus benar-benar sabar, harus telaten dalam membangun hubungan dengan konsumen tipe seperti ini. Untuk yang tipe kelima yaitu tipe konsumen penyetir. Tipe seperti ini yaitu tipe yang tidak pernah mau menjalin hubungan atau membangun hubungan dengan penjualnya. Mereka hanya terfokus atau hanya peduli dengan produk yang akan mereka beli saja. Untuk yang tipe keenam yaitu tipe yang impulsif. Untuk tipe konsumen seperti ini yaitu adalah tipe yang gercep. Misalnya jika ada suatu tren fashion terbaru di 2021, tipe konsumen seperti ini akan selalu menjadi orang yang pertama yang mencoba tren fashion tersebut. Untuk yang tipe yang terakhir yaitu adalah konsumen yang informatif. Tipe yang seperti ini sangat selektif sekali dalam memilih atau menyeleksi terhadap suatu produk yang akan dibelinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulki, NIM 311961158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizka. Yang pertama, sifat yang dimiliki kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang keempat, berjiwa kepemimpinan. Yang kelima,
berani mengambil resiko. Yang kedua, syarat fisik, mental, sosial, dan karakter dari seorang wirausahaan. Yang pertama, syarat fisik. Seorang penjual harus memperbaiki dan memelihara keadaan dirinya atau jasmani agar selalu terlihat segar, menarik, dan simpatik. Yang kedua, syarat mental. Seorang penjual dituntut memiliki sikap yang jujur, tulis, dan halus, mempunyai inisiatif, kreatif, dinamis, dan optimis dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, syarat sosial atau sifat-sifat yang diperlukan ialah pandai bergaul. Yang kedua, toleran. Yang ketiga, lancar dalam berbicara. Yang keempat, simpatik. Yang kelima, sopan dan santun. Yang keenam, sikap mau bekerja. Yang ketujuh, bijaksana. Yang kedelapan, tenang serta tabah. Yang kesembilan, halus, budi pekerti. Selanjutnya, karakter-karakter yang harus dimiliki antara lain kesetiaan, hati-hati, rajin, bersungguh-sungguh. Selanjutnya, seorang penjual dapat dikatakan tulus hati dan dikarenakan oleh beberapa faktor. Dan faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan melakukan riset pasar. Yang kedua, pasif. Yang tiga, miskin manajemen waktu. Yang keempat, kurang serius dalam mengelola bisnis. Yang kelima, tidak mengikuti filosofi. Yang keenam, tidak seiring promosi bisnis. Yang ketujuh, menghabiskan terlalu banyak modal. Yang kedelapan, tidak membelanjakan uang dan dengan bijaksana. Yang kesembilan, tidak meminta bantuan bila membutuhnya. Yang 10, tidak memiliki rencana darurat untuk menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan yang sulit.